Semuanya bertemu lagi hari ini dengan saya Dapur Talenan. Bersama saya hari ini saya ada resep molen ya. Ini sangat-sangat berlapis, bisa dilihat ya. Ini ya sangat-sangat berlapis ya. Pembuatannya gimana caranya bisa jadi molen yang enak dan berlapis seperti ini, renyah dan sangat yummy ya teman-teman. Ikutin terus video saya dan tonton terus video saya. Ini kita akan coba ya, seperti apa sih rasanya. Crispy, enak, berlapis. Nah, di sini pertama kita akan siapkan pisangnya. Kalau mau lebih enak, ini bisa gunakan pisang kepok ya. Tapi karena saya di sini sangat sulit untuk mendapatkannya dan adanya hanya pisang tanduk, saya gunakan pisang tanduk. Dan untuk pisang tidak masalah, boleh gunakan pisang apa saja ya. Nah, di sini seperti ini kita kupas dulu untuk pisangnya. Ini karena memang pisangnya sudah agak hitam dan tua. Ini kulitnya agak sedikit menempel. Ini boleh kita potong, ini sesuai selera, mau dipotong 2 atau dipotong 3 ya. Ini saya akan potong 3. Nah, untuk yang ini karena agak pendek kita akan potong 2. Ini dikarenakan tadi di bagian atasnya agak hitam, jadi saya buang ya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita panggang untuk pisang. Ini saya sudah sediakan teflon ya. Ini kita masukkan sedikit mentega untuk memanggang pisang. Ini kita hancurkan dulu menteganya. Nah, setelah seperti itu kita masukkan untuk pisangnya ya, kita panggang dulu untuk pisangnya. Untuk pisang sendiri ini bebas, kalau tidak mau dipanggang ini boleh juga dikukus, direbus atau diapakan saja itu bisa ya. Tapi di sini kita panggang. Ini sudah agak coklat, kita akan bolak-balik supaya merata karena ini memang pisangnya agak besar dan agak bengkok, jadi harus dibolak-balik ya. Nah, setelah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat ya. Yang sudah coklat ini kita angkat dulu. Ini sudah matang. Kita matikan apinya. Ini nah, setelah matang seperti ini kita angkat, kita sisihkan dulu untuk pisangnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin bagian dari kulit si molennya. Di sini ada tepung terigu, saya gunakan protein tinggi. Di sini kita tambahkan mentega atau blue band ya, ini ya. Untuk keterangan bahan saya tulis di deskripsi. Ini kita aduk saja, saya gunakan tangan saja biar cepat ya, karena kalau kita gunakan spatula itu akan lebih lambat. Ini kita buat adonan bahan A nya ya, nanti akan ada 2 adonan yang berbeda ya. Nah, setelah adonan membentuk seperti ini dan sudah terbentuk, ini tidak perlu lama-lama kita mengulenin, cukup sampai dia tidak lengket di tangan ya. Ini kita kulkasin 15 menit ya untuk adonannya. Kita bungkus dulu dengan plastik. Kan bagi yang punya plastik wrap boleh gunakan plastik wrap, yang penting rapat ya dan tidak masuk angin ini. Nah, ini saya masukkan ke plastik gula ya, karena saya tidak punya plastik wrap seperti ini. Nah,
seperti ini ya, bisa kita ikat kalau mau, kalau tidak cukup kita itu seperti ini. Kita akan masukkan ke kulkas selama 15 menit. Nah, sekarang setelah adonan A saya kulkasin di kulkas, maka sekarang kita akan buat adonan B ya. Di sini masih sama, ada tepung terigu protein tinggi. Nah, di sini untuk adonan B kita juga menggunakan gula halus. Nah, di sini juga untuk susu bubuk ini boleh ditambahkan, boleh juga di skip ya bagi yang tidak punya atau tidak suka, tidak usah. Tapi di resep saya menggunakan susu bubuk agar lebih wangi. Nah, kita aduk sebentar ya di sini sampai tercampur. Ini saya juga gunakan tangan karena tangan memang sudah bersih. Dan di sini kita masukkan juga blue band-nya. Ya, di sini kita aduk sebentar sampai tercampur blue band dan tepung dan membentuk seperti pasir-pasir ya nantinya ya dia ya. Nah, bisa dilihat ya setelah adonan seperti ini kita tambahkan air secara bertahap. Setelah adonan setengah terbentuk seperti ini, jangan lupa kita masukkan sejumput garam. Ya, sedikit ya. Nah, setelah adonan B terbentuk seperti ini dirasa cukup dan tidak lengket di tangan ya. Ini kita masukkan juga ke plastik ya. Di sini saya gunakan plastik gula juga yang ukuran 1 kilo. Nah, ini juga kita akan kulkaskan selama 15 menit ya. Agar adonannya nanti diistirahatkan 15 menit lebih kalis dia. Dan nah, di sini saya sudah keluarkan adonan A ya yang tadi kita bikin lebih awal, lebih dulu. Ini sudah 15 menit. Dikulkasin ya, ini sudah seperti ini. Ini kita akan bagi-bagi dulu, kita akan potong-potong. Di sini saya coba bagi 16 bagian. Kita coba timbang satu bagiannya, kurang lebih 11 gram ya per satu potongannya ya. Ya, seperti ini kita akan bulatkan dulu. Nah, seperti ini kita sisihkan di mangkok ya, kita bulatkan, kita sisihkan. Lakukan sampai dengan seluruh adonannya habis. Nah, seperti ini sudah selesai saya bulatkan untuk adonan A-nya. Ini kita sisihkan dulu, tapi sebelum kita sisihkan kita tutup dengan serbet agar terjaga kelembapannya. Bagi yang punya plastik boleh menggunakan plastik, tapi di sini saya gunakan serbet. Nah, di sini saya juga akan keluarkan untuk adonan bagian B-nya ya, ini ya. Ini kita bulatkan dulu, setelah itu kita akan bagi juga, karena adonan A saya bagi menjadi 16, maka untuk adonan B nya sendiri kita juga akan bagi menjadi 16 bagiannya. Nah, di sini kita akan bulat-bulatkan juga ya.
Sini saya sudah sediakan mangkok. Kita akan buat kurang lebih per bijinya ini adalah 23 sampai 24 gram ya. Kita bagi ya. Nah, ini sudah selesai, kurang lebih per butirnya ada 23 sampai 24 gram ya. Ini kita tutup dengan serbet agar kelembapannya tetap terjaga. Nah, setelah seperti ini siap kita bentuk ya. Kita ambil satu adonan B ya. Ini kita pipihkan. Ya, kita pipihkan. Kita tipiskan seperti ini. Sampai tipis ya. Nah, setelah itu kita ambil satu adonan A ya. Kita bungkus seperti membungkus amplop. Ini kita angkat. Seperti ini kita angkat dan ini kita angkat ya. Nah, ini kita pipihkan kembali. Bisa kita lipat sampai 2 atau 3 kali ya. Itu boleh disesuaikan dengan kemauan dari kita sendiri. Boleh juga hanya satu lipatan juga boleh. Seperti ini. Kita lipat. Amplop seperti ini ya, kita letakkan ya, seperti ini contohnya, seperti ini kita letakkan dan kita lanjutkan lagi dengan adonan berikutnya. Nah, setelah selesai seperti ini ya. Nah, ini adonannya seperti apa sih? Seperti lipatan ini. Nah, di sini ada sisa satu. Ini kita diamkan kembali 20 menit agar adonannya lembut dan elastis ya. Ini tetap harus kita tutup. Boleh gunakan plastik, boleh gunakan serbet ya. Nah, saya gunakan serbet. Di sini kita tutup, kita diamkan 20 menit ya. Nah, di sini sudah 20 menit ya, kurang lebih ya. Nah, ini seperti ini kita tipiskan kembali. Ini sudah sangat lembut dan lentur ya adonan. Pastikan tipis. Ini kita taruh pisang, kita belah, tidak usah sampai putus ya. Nah, boleh juga kalau mau taburin mesis, di sini kita taburin mesis di pisangnya ya. Kalau mau campur keju juga boleh, sesuaikan selera. Nah, setelah itu ininya kita giling bagian sudut ujungnya ya, kita satukan dan kita lipat seperti melipat amplop. Nah, seperti ini ya. Dan ini kita letakkan di sini di loyang yang sudah saya olesi mentega, dan akan seterusnya seperti itu. Nah, setelah selesai seperti ini ya, ini saya pisah, ini yang isi coklat meses dan juga pisang, dan ini adalah keju dan pisang. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan buat olesan untuk bagian atasnya. Di sini ada telur, kita akan pisahkan dulu ya.
Kita hanya menggunakan kuning telur saja dan putihnya kita buang seperti ini. Dan di sini saya tambahkan 1 sendok teh susu kental manis. Ini agak warnanya cantik ya. Nah, ini kita kocok sampai rata saja, tidak perlu sampai mengembang. Nah, seperti ini ya. Setelah tercampur rata, ini cukup, kita akan oleskan ke kue bolennya. Nah, setelah seperti ini kita akan olesi ya. Maaf ya, itu ada bunyi ovennya ya. Kalau ingin lebih tebal olesannya dan lebih bagus, boleh didiamkan 5 menit, kemudian diulang lagi ya untuk olesan kedua. Tapi di sini saya akan langsung saja biar cepat. Ini yang isi keju saya akan tabur dengan keju parut ya, sisa tadi ya. Dan ini yang mesis, kita akan taburkan mesis di atasnya. Dan untuk proses selanjutnya adalah proses oven ya. Kita akan oven ini kuenya, pisang bolennya agar matang, merata dan cantik ya. Ini ada oven, ini sudah saya panaskan kurang lebih 15 menit ya. Agar matang merata, saya akan geser besinya. Saya gunakan bagian tengah, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan bagian paling bawah juga boleh ya. Di sini saya gunakan bagian tengah, kita masukkan loyangnya dan kita oven dengan suhu 150 derajat ya. Dengan menggunakan api atas juga api bawah, kita oven kurang lebih 35 sampai 40 menit ya. Nah, di sini sudah 40 menitan ya. Ini memang agak lama karena kue yang kita buat ini bentuknya agak besar, jadi pasti untuk pemanggangannya juga lebih makan waktu ya. Ini sudah menguning sempurna ya, tidak gosong dan kuning cantik ya teman-teman. Silahkan dicoba sendiri untuk resep bolen saya. Bagi teman-teman yang sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih ya.